Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah air cooling dan ini adalah air cooling yang menurut gue menarik banget, yaitu ID Cooling SE224XT. Air cooling ini juga udah gue sempat pakai untuk demo overclocking live untuk mengoverclock Ryzen 3 3300X kemarin. Woi, 1200 4 core 1200 CB. Mau apa lu? Buat yang belum nonton live streamingnya, hasil live streamingnya masih gua simpen, jadi kalian bisa tonton kalau emang kalian sempet ketinggalan untuk live streamingnya. Tapi sebelum gua bahas lebih lanjut untuk ID Cooling SE224XT ini, gue juga mau ngejelasin sedikit soal kelebihan dan kekurangan air cooling. Kenapa sih kita masih butuh yang namanya air cooling? Ini pendapat gue pribadi ya, kenapa air cooling itu masih dibutuhin. Yang pertama itu, air cooling ini dari segi harga tentunya rata-rata ya. Harga air cooling itu pastinya lebih rendah daripada harga IO water cooling. Meskipun memang udah ada IO water cooling beberapa yang harganya itu memang cukup terjangkau dan bisa dibilang murah lah. Tapi umumnya rata-rata harga air cooling itu biasanya pasti di bawah IO water cooling. Karena untuk cooling yang satu ini aja itu harganya nggak sampai Rp400.000. Tepatnya ada di harga 390 ribuan kalau gue cek di e-commerce. Lalu kenapa air cooling ini juga masih bisa dibilang bagus-bagus aja? Karena air cooling ini bisa memberikan yang namanya airflow ke area VRM motherboard kalian. Khususnya nih bagi kalian pengguna motherboard yang memang motherboardnya itu kelas tengah atau kelas entry level, itu biasanya untuk bagian VRM-nya nggak diberikan heatsink yang memang proper. Jadi masih butuh yang namanya airflow untuk di area VRM-nya biar motherboardnya juga tetap sehat selain untuk CPU-nya. Sementara kalau kalian menggunakan IO water cooling, itu airflow jadi jauh lebih sempit di dalam casing. Udah ketutup sama radiator, meskipun radiatornya itu juga dikipasin ya. Tapi di area CPU socket, di area VRM itu pastinya nggak mendapatkan airflow sama sekali. Jadi otomatis VRM akan lebih panas. Jadi gua rasa sih air cooling ini bakalan cocok buat kalian yang emang lagi mau rakit PC dengan budget yang memang di pricing. Dan gua rasa apabila budget kalian itu cocoknya untuk kelas menengah atau entry level, atau mungkin kelas menengah ke bawah lah bisa dibilang, itu gua rasa kalian nggak perlu juga yang namanya maksain pakai IO water cooling. Apalagi kalau motherboard yang kalian pilih itu area VRM-nya memang nggak memiliki heatsink yang proper. Dan kenapa air cooling juga karena secara performance sebenarnya air cooling itu masih punya performance yang kurang lebih mirip-mirip aja sama yang namanya IO water cooling. Karena bukan berarti kita menggunakan water atau air itu otomatis semuanya bakalan jadi dingin. Sebenarnya konsepnya nggak begitu juga. Tapi emang untuk water cooling kita bisa benar-benar ekspansi lebih besar lagi sehingga dia nanti CPU-nya bakalan jauh lebih adem. Tapi air cooling juga tentu punya kekurangan, dimana untuk air cooling ini pastinya ukuran bobot di motherboardnya itu akan jadi jauh lebih besar. Jadi di area motherboard otomatis akan makan tempat. Dan beberapa casing, misalkan contohnya gitu, untuk beberapa casing itu nggak bisa ditutup area covernya karena di air coolingnya itu heatsinknya terlalu besar, terlalu gemuk dimensinya. Habis itu juga ada beberapa air cooling yang memang saking dimensinya itu gemuk dan tebal gitu, dan juga tinggi, itu RAM-nya jadi nggak bisa masuk untuk di bagian slot satunya. Terutama ini akan bermasalah juga apabila motherboardnya cuma punya 2 DIMM. Biasanya sih kalau yang motherboardnya 4 DIMM masih ada solusi karena biasanya kita itu nyolokin RAM di slot 2 dan 4. Tapi kalau misalkan kita pakai 4 slotnya, biasanya pakai air cooling itu beberapa air cooling itu mentok untuk RAM-nya. Jadi biasanya kalaupun bisa dicolokin semua, paling cuma bisa pakai RAM yang telanjang atau yang low profile aja. Lalu kekurangannya lagi untuk air cooling itu biasanya ada di proses instalasi atau pemasangannya. Dimana kalau kita pasang IO water cooling itu rasanya kayaknya gampang banget, tinggal pasang bracket, habis itu tinggal baut aja 4 gitu udah selesai. Tapi kalau pasang yang namanya air cooling atau heatsink fan cooling seperti ini, itu biasanya banyak banget baut yang harus kita pasang. Udah gitu kita juga harus ngailin di bagian kipasnya kayak begini, dimana di bagian heatsink itu kadang juga suka agak-agak tajam. Udah gitu juga di bagian mountingnya biasanya agak-agak ribet lah karena bautnya ya begitu lah, lumayan banyak. Lalu gue akan bahas soal ID Cooling SE224XT ini. Tadi di awal gue udah bilang kalau harga air cooling ini ada di angka 390 ribuan. Dan kenapa menurut gue air cooling ini sangat-sangat menarik? Karena gue lihat di websitenya ternyata air cooling ini
mampu menahan TDP CPU hingga 180 Watt. Yang dimana menurut gua ini ternyata rating TDP-nya ternyata cukup tinggi ya untuk harga air cooling yang harganya itu nggak nyampe 400.000. Jadi seharusnya di atas kertas air cooling ini mampu menahan CPU yang rating TDP-nya itu tinggi, atau memang karakter CPU-nya yang cukup panas atau sensitif terhadap suhu CPU-nya. Untuk ukuran harganya juga gue cukup senang sama air cooling ini karena dia udah ada 4 heat pipe, dan ini heat pipe-nya cukup tebal karena dia diameternya itu ada di angka 6 mm. Dan untuk bagian finishingnya ini dia udah direct, nggak cuma direct aja, tapi setelah dicek juga bagian finishingnya ini dia halus, jadi nggak masih biasanya yang murah-murah itu masih geragasan gitu di bagian kopernya atau di bagian heat pipe-nya ini. Jadi ini udah cukup baik di kelas harganya, yang dimana ini nggak nyampe 500.000 lah. Ketebalan 7,3 cm ini juga membuat air cooling ini belum nabrak dengan slot memori pertama jika motherboard kalian itu memiliki 4 DIMM. Sehingga slot 1 untuk memori RAM kalian itu masih bisa digunakan. Tapi bisa digunainnya itu cuma untuk low profile aja atau enggak, karena biasanya suka ada jarak yang terlalu pendek di bagian antara CPU sampai dengan ke heatsinknya. Untuk permasalahan itu tenang aja, karena gue udah tes menggunakan G-Skill Trident Royal. Untuk di slot pertama itu dia masih bisa muat dan nggak ada masalah sama sekali. Bahkan nggak ada di bagian bawah, tapi masih ada di area depan sedikit. Karena ini adalah air cooling, maka dari itu power yang diminta juga ya cuma sekedar power dari fan aja. Fan yang kita dapetin ini dia punya RPM itu up to 1800, dan untuk power inputnya ini cuma 2,4 watt. Jadi santai aja. Nah, untuk fan-nya sendiri dia itu belum ada RGB-nya karena ini adalah versi yang basic. Tapi kalau kalian pengen SE224 juga yang memang RGB, itu ada yang jual juga untuk versi RGB-nya. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang stealth gini, kalian bisa beli yang versi basic, karena sebenarnya cuma beda di fan-nya aja antara yang stealth atau yang RGB. Gue pribadi lebih pilih yang basic karena memang dari segi harga lebih murah. Udah gitu kayaknya nggak perlu-perlu banget sama yang namanya RGB. Nah, untuk mounting yang diberikan itu juga udah support untuk seluruh soket Intel dan juga untuk AMD. Akan tetapi untuk AMD yang Threadripper itu belum support. Dan untuk pemasangannya sendiri sebenarnya lebih gampang di soket AMD. Karena untuk di soket AMD itu kita nggak perlu yang namanya bracket bawah lagi. Jadi tinggal menggunakan bracket bawaan dari motherboard itu yang untuk soket AM4-nya, lalu tinggal pasang bracket yang bagian atas saja. Tapi kalau kalian menggunakan soket Intel, entah itu LGA 11.5 series atau LGA 2066, kalian harus menggunakan mounting bracket di bagian belakang motherboardnya. Perbedaannya cuma di itu aja sih. Tapi yang gue seneng dari mountingnya, ini mountingnya dia sama persis seperti mounting yang kita dapetin di air cooling yang ada di Noctua NHU12 punya gua. Paling yang disayangkan dari ID Cooling SE224 XT ini sebenarnya ada di bagian thermal paste-nya sih. Bukan berarti thermal paste-nya jelek, tapi gua pikir thermal paste yang didapetin itu ukurannya banyak lah, kurang lebih sekitar segini. Tapi ternyata isinya itu cuma 1 atau 2 kali pakai, ini gua rasa udah habis. Karena pas gua suntikin, ternyata bagian atasnya itu dari atas sampai ke bawah itu kosong. Cuma ya gua mau protes pun gimana, karena ID Cooling SE224 XT ini memang punya harga yang udah jauh banget sih di kelasnya ya. Kalau kita bandingin dengan harga-harga air cooling lain, mungkin untuk sejenis seperti ini itu harganya udah 500 ribuan ke atas. Atau mungkin 700.000 bahkan. Nah, untuk pengujiannya gue akan menggunakan AMD Ryzen 3 3300X karena emang kemarin juga gue live demo itu pas live streaming pakai CPU Ryzen 3 3300X. Alasannya kenapa pakai Ryzen 3 3300X adalah karena CPU tersebut itu punya headroom overclocking yang memang sebenarnya besar, atau headroomnya itu bisa dibilang luas lah. Tapi permasalahannya dari Ryzen 3 3300X itu adalah soal cooling bawaannya yang kurang capable untuk mencapai angka 4,5 GHz untuk harian. Padahal sebenarnya CPU tersebut bisa banget kita overclock ke 4,5 GHz. Dan Ryzen 3 3300X ini juga CPU yang karakternya itu sensitif banget sama yang namanya suhu, terutama sama ambient temperatur. Maka dari itu gua rasa cocok banget nih kalau dipasangin dengan air cooling, dan air coolingnya juga yang budgetnya nggak terlalu tinggi seperti ini. Metode pengujiannya sendiri gua akan menjalankan Ryzen 3 3300X-nya pada posisi default. Habis itu overclock di 4,3 GHz pada voltase 1,3 volt
Abis itu ada di overclock 4,5 GHz di 1,35 volt dengan load line calibration level 1. Tes ini dilakuin open air dengan bench stable ya. Akan tetapi untuk ambient temperatur itu di set ke 28 derajat Celcius untuk mengeneralisasi atau untuk mengambil suhu apabila kita menggunakan casing. Karena kalau gua menggunakan casing tertentu, pastinya setiap casing akan punya airflow yang berbeda-beda. Jadi gua coba set aja ambient temperaturnya. Kurang lebih kalau ruangan ber-AC pakai casing, harusnya rata-rata ambient temperatur tuh mungkin ada di 28 derajat Celcius. Kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk performanya sendiri, pertama itu di Cinebench R15, untuk suhu default itu maksimum ada di angka 72 derajat Celcius. Suhu default di sini memang lebih tinggi karena V-Core saat default itu bisa naik ke 1,4 volt. AMD melakukan ini untuk precision boost mereka agar memiliki headroom. Itu sebabnya kenapa 4,3 GHz all-core lebih adem karena cuma 1,3 volt aja. Dan suhunya masih sangat aman apabila kita overclock ke 4,5 GHz all-core. Lalu selanjutnya adalah Blender Benchmark. Suhu default maksimum ada di angka 73 derajat Celcius, overclock 4,3 GHz ada di angka 70 derajat Celcius, dan saat 4,5 GHz mirip-mirip dengan default. Alasannya sama seperti tadi sih, dikarenakan V-Core saat default bisa bumping ke 1,4 volt. Dan jelas cooling ini sangat capable untuk achieve clock 4,5 GHz dengan stabil. Suhu saat bermain game kurang lebih sekitar 60-an derajat aja karena load sintetik sebelumnya itu emang jauh lebih berat daripada kita bermain game. Jadi gua rasa ini approve ya, ID Cooling SE224XT sangat bisa diandalkan untuk CPU seperti Ryzen 3 3300X. Oke, jadi kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ada di antara kalian yang emang udah berencana rakit PC dengan Ryzen 3 3300X dan berencana mau mengoverclocknya untuk Ryzen 3 3300X? Apakah kalian tertarik dengan air cooling dari ID Cooling SE224XT ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Oh ya, gua rasa sih untuk ID Cooling SE224XT ini seharusnya untuk CPU seperti Ryzen 5 3500 bahkan 3600 itu masih nggak masalah untuk pakai cooling yang satu ini. Karena diklaim ini rating TDP-nya sampai 180 watt dan Ryzen 5 3500 3500X bahkan 3600 itu karakter CPU-nya nggak sesensitif 3300X untuk suhu ambient. Maka dari itu kalian masih bisa banget lah untuk pakai CPU 6 core 12 thread dengan menggunakan air cooling seperti ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Gimana nih? Susah banget bikin CPU AMD jadi panas. Katanya AMD panas.